Halo Ibu Lika dan Ibu Mei yang kami hormati, serta teman-teman yang kami kasihi. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang wedang ronde. Wedang ronde merupakan minuman tradisional yang berasal dari Jawa. Minuman ini adalah seduhan air jahe dengan isi bola-bola yang juga disebut ronde. Kata wedang berasal dari bahasa Jawa yang berarti minuman. Sedangkan ronde adalah bola-bola isi minuman yang terbuat dari terigu. Minuman wedang ronde dicampur dengan kacang yang sudah disangrai, kacang hijau, kolang-kaling, agar-agar, maupun potongan roti tawar yang membuat minuman tersebut kaya akan rasa. Asal-usul wedang ronde berasal dari Tiongkok yang disebut Tang Yuan. Tang Yuan muncul karena berawal dari kisah seorang kaisar yang lupa memberikan gelar kepada pekerja masak. Suatu hari, kaisar tersebut mengawasi para pekerja yang bekerja membangun istana. Kaisar merasa kagum dengan hasil pekerjaan para pekerja tersebut, sehingga memberikan gelar ahli kepada pekerja yang bekerja di istana tersebut. Namun, kaisar lupa memberikannya kepada pekerja masak karena para pekerja masak berada di dapur. Akhirnya, kabar tersebut sampai ke telinga para pekerja masak dan mereka merasa dianggap remeh dengan keahlian masaknya. Para pekerja masak memutuskan untuk mogok masak agar masyarakat sadar bahwa masak adalah suatu keahlian juga. Oleh karena itu, para pekerja lainnya yang lapar tidak mendapatkan makanan di dapur. Kemudian, para pekerja mencoba mengolah makanan yang tersisa di dapur, namun tidak ada yang bisa menghasilkan masakan yang bisa disantap. Para pekerja tersebut melaporkan kepada kaisar, dan mereka menyadari bahwa memasak juga merupakan suatu keahlian. Kaisar merayakan gelar ahli memasak dengan membuat tang yuan atau ronde. Sejak kejadian tersebut, tang yuan menjadi makanan wajib pada perayaan Tungsi. Festival Tungsi atau perayaan musim dingin adalah salah satu dari perayaan penting masyarakat Tionghoa yang dirayakan pada siklus Tungsi. Masyarakat Tiongkok membagi musim dalam satu tahun ke dalam 24 siklus, di mana Tungsi adalah siklus ke-22 yang biasanya jatuh pada tanggal 22 Desember kalender Masehi. Karena kaisar merayakan gelar ahli memasak pada satu hari sebelum perayaan Tungsi disajikan tang yuan sebagai makanan khas perayaan Tungsi, sehingga perayaan Tungsi juga disebut dengan Festival Ronde. Wedang ronde yang ada di Indonesia tidak sama persis dengan tang yuan yang berasal dari Tiongkok. Wedang ronde di Indonesia disajikan dengan kuah jahe dan diisi kacang manis yang sajiannya mirip dengan sekoteng yang ada di Jawa. Warna ronde biasanya berwarna merah dan putih, melambangkan yin dan yang. Orang-orang yang memakan ini memohon untuk mendapatkan energi positif dan negatif yang seimbang, sehingga warna merah dan putih harus sama jumlahnya. Wedang ronde merupakan hasil adaptasi dari budaya Tionghoa, yaitu dari minuman tang yuan. Tang yuan identik dengan musim semi dan perayaan tahun baru. Pada penyajiannya, tang yuan identik dengan kebersamaan dalam sebuah perayaan. Pada wedang ronde, bentuk bulat melambangkan kesatuan dan ikatan yang kuat dalam keluarga. Warna cerah menggambarkan keindahan bunga musim semi. Selain itu, beberapa arti khusus seperti warna putih diartikan sebagai kesucian dan kemurnian hati untuk menyambut tahun yang baru. Warna merah sebagai tanda keberanian yang diberikan oleh dewa untuk memperjuangkan kehidupan yang lebih baik. Warna hijau diartikan sebagai berkat yang dilimpahkan oleh dewa untuk memulai kehidupan di tahun yang baru dan menyambut musim semi. Selain itu, isian ronde yang manis melambangkan berkat yang diperoleh dalam kerukunan keluarga.
Pada wedang ronde, sirup gula dan jahe menggambarkan harapan terwujudnya kehidupan yang manis, penuh kebahagiaan dan kehangatan. Selain itu, sirup gula juga sebagai lambang kesatuan dalam hubungan keluarga. Komponen lain yang berwarna-warni juga menggambarkan kehidupan yang penuh berkat dan kebahagiaan. Selain itu, juga menggambarkan keceriaan yang dihadirkan oleh musim semi setelah menutup musim dingin. Ronde Sekoteng Jago mulai dibuka pada tahun 1986, berawal dari usaha warung jamu yang kemudian menjadi usaha warung Ronde Jago. Pada awalnya, pemilik Ronde Jago membuat ronde untuk dibagikan kepada pegawai-pegawai di sekitar rumahnya. Kemudian, setelah banyak peminat dari ronde, pemilik Ronde Jago mulai menjajakan rondenya untuk dijual dengan berkeliling di sekitar kota Salatiga. Saat ini, warung Ronde Jago berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman nomor 9, Kota Salatiga, Jawa Tengah. Ronde Sekoteng Jago memiliki ciri khas rasa yang berbeda dari ronde lainnya. Selain menu ronde sekoteng, warung Ronde Jago juga menyediakan beberapa pilihan menu seperti wedang kacang tanah dan wedang campur. Selain itu, juga tersedia pilihan menu makanan. Ronde Sekoteng Jago merupakan usaha keluarga yang diwariskan turun-temurun. Saat ini, usaha Ronde Sekoteng Jago telah dikelola oleh generasi keempat. Bahan-bahan yang digunakan merupakan bahan pilihan serta resep yang sama sejak pertama dibuka. Bahan dasar yang digunakan dalam pembuatan wedang ronde jago adalah air jahe dan ronde yang berasal dari tepung ketan. Selain bahan dasar, terdapat pula bahan pelengkap yang digunakan untuk wedang ronde, seperti kolang-kaling, kacang putih, manisan kulit jeruk, manisan tangkwe, sagu delima, agar-agar, dan rumput laut. Bahan pelengkap ini berkhasiat baik untuk kesehatan lambung maupun daya tahan tubuh. Untuk warung Ronde Jago memiliki ciri khas tersendiri dari bahannya, yaitu manisan kulit jeruk, manisan tangkwe, dan rumput laut merupakan bahan yang khas dari warung Ronde Jago Salatiga. Proses pembuatan wedang ronde terdiri dari beberapa tahap. Pertama, pembuatan air jahe, di mana air direbus hingga mendidih, kemudian jahe yang telah disangrai, gula, daun pandan, dan daun jeruk dimasukkan ke dalam air rebusan dan direbus hingga sari jahe terekstrak pada air rebusan. Selanjutnya, pada proses pembuatan ronde dengan bahan dasar tepung ketan ditambahkan dengan air dan pewarna, lalu dibentuk bulat dengan dua jenis ukuran, yaitu ukuran besar dengan isian kacang yang sudah digiling dan ukuran kecil tanpa isian. Setelah dibentuk bulat, adonan ronde direbus hingga matang dan ditiriskan. Selanjutnya, ronde dan bahan pelengkap lainnya dimasukkan ke dalam mangkuk kecil. Lalu, air jahe panas dituangkan ke dalam mangkuk yang sudah berisi ronde, serta taburkan kacang putih di atasnya. Wedang ronde siap untuk disajikan sebagai minuman untuk menghangatkan tubuh. Pada slide ini, kelompok kami menampilkan hasil wawancara yang telah dilakukan secara online dengan pemilik warung Ronde Jago Salatiga, yaitu Bapak Airlangga Setia Dharma. Berdasarkan hasil wawancara,
Warung Ronde Jago yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman nomor 9 Salatiga sudah berdiri sejak tahun 1968. Awal mulanya, beliau merasa iba melihat orang-orang yang bekerja di sekitar rumahnya hingga larut malam. Kemudian, beliau membuat wedang jahe dengan racikan ronde khas Tionghoa dan memberikannya kepada orang-orang yang bekerja di sekitar rumahnya untuk menghangatkan tubuh mereka. Lama-kelamaan, ronde mulai diminati oleh masyarakat di sekitarnya, sehingga pemilik ronde mulai menjajakan ronde dengan berkeliling di sekitar kota Salatiga. Setelah banyak dikenal oleh masyarakat, pemilik Ronde Jago memutuskan untuk menjual ronde bersamaan dengan jamu di warung jamunya. Ronde Jago menjadi usaha keluarga yang dijalankan turun-temurun. Saat ini, Ronde Jago telah dikelola oleh generasi keempat. Ronde Jago yang memiliki rasa yang khas dari resep keluarga dan aroma wangi khas dari sirup jahe, wedang sekoteng menjadi Ronde Jago berbeda dari yang lainnya. Saat ini, Ronde Jago memiliki 2 cabang, yaitu cabang di Kota Semarang dan cabang di Kota Bawen. Pemilik berharap bahwa Ronde Jago dapat semakin kenal dan diminati oleh masyarakat secara luas, tidak hanya di Salatiga, melainkan di luar Salatiga juga. Sekian presentasi dari kelompok Wedang Ronde. Jika ada pertanyaan, silahkan dan terima kasih.